Semua karena anugerah-Mu Bapa. Yesus. Yes Tuhan. Sebagai anakku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ku ada sebagai
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah di minggu terakhir di bulan ini. Sebelum kita akan memulai firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami bisa sampai pada hari ini dengan perlindungan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan segala yang saat ini kami alami, tetapi kami melihat pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam tema di bulan ini adalah Grace to Serve. Kita belajar tentang apa arti daripada pelayanan. Kita sudah belajar bahwa melayani bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi justru pelayanan kita lebih efektif di luar gedung gereja. Karena ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan kita. Gedung gereja terbatas, tetapi di luar gedung gereja tidak terbatas. Kita bisa jadi berkat di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar hari ini, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan panggilan Tuhan? Mari kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ya, dikatakan di mana Tuhan berada, di situ pelayannya berada. Ya, pelayanku akan berada, barang siapa melayani aku. Perhatikan ini, ia akan dihormati Bapa di surga. Pelayanan adalah sesuatu yang indah. Kalau kita belajar, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Tuhan pergi ke situ, kita pergi ke situ. Tuhan ingin kita lakukan ini, kita lakukan ini. Jadi sebenarnya sebuah pelayanan kita harus seirama dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mengerjakan dengan tepat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan sampai waktu kita, tenaga kita, dana kita habis untuk sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, walaupun sama-sama pelayanan. Saya berikan contoh, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan, dia sudah menjadi gembala di satu gereja untuk beberapa tahun. Dia merasa pelayanannya begitu-begitu saja, pelayanannya flat, ya pelayanannya biasa. Sampai satu kali ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan datang dalam hidupnya. Dia merasa jamahan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan berkata kepada hamba Tuhan ini, Tuhan berkata begini, aku memberikan kepadamu pengurapan pengajaran. Dan mulai hari itu dia mengajar dengan luar biasa. Dia berkhotbah, dia membuat PA, dia membuat Bible study, berbicara soal iman dan sebagainya. Di masa itu dia jadi berkat bagi banyak orang. Dan saat itu ya dia minta izin untuk keluar dari pengembalaan, tetap dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi seorang pengajar, evangelis, untuk kemana-mana, ke seluruh dunia membuat buku dan sebagainya. Akhirnya hidupnya ada pada track record dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Itulah yang sebenarnya yang Tuhan ingin. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Artinya kita seirama dengan panggilan Tuhan. Jangan sampai kita bertahun-tahun berada di tempat yang salah, melakukan sesuatu yang salah, walaupun tidak salah, walaupun bukan dosa, tetapi sesuatu itu bukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar dari kisah daripada Nabi Yunus. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, Yunus pergi malah justru ke tempat yang lain yang bernama Tarsis. Dia telah membayar tiket untuk kapal, dia telah menghabiskan banyak waktu menuju ke arah yang berbeda, ke arah yang
berlawanan yang Tuhan tidak mau Yunus ke sana. Akhirnya apa? Terjadi badai, terjadi persoalan. Kadang-kadang kehidupan kita seperti kehidupan Yunus, ya, berada di tempat yang salah, yang Tuhan mau bukan itu, tetapi kita kerjakan itu. Kita sedang menjauh dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Akhirnya dananya habis untuk sesuatu yang salah, waktunya habis untuk sesuatu yang salah. Tapi saya percaya ini adalah sebuah pembelajaran buat Yunus dan juga buat kita semua, agar supaya kita bisa seirama dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. 3 hari Yunus berada di perut ikan yang besar. Disitulah proses di mana Yunus dia mulai menjadi sadar akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Setiap kita setelah kita diselamatkan, setelah itu apa? Keselamatan kalau dalam tabernakel itu masuk di pintu gerbang. Baru masuk pintu gerbang, kalau kita ingin lebih lagi dan lebih lagi, Tuhan mau sebenarnya kita mulai masuk ke halaman itu, ada mezbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan, mulai masuk lagi lebih dalam lagi. Tuhan mau kita masuk di dalam pelayanan, ya. Di situ ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada mezbah dupa. Itu bicara tentang hubungan intim kita dengan Tuhan, dan di ruangan Maha Kudus itulah terdapat tabut perjanjian, di mana pribadi Tuhan nyata dan begitu dekat dengan setiap kehidupan kita. Kita harus mengerti bahwa setiap kita ada panggilan yang Tuhan berikan. Bukan cuma kita dipanggil untuk kita diselamatkan saja menjadi seorang Kristen, tetapi Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Apa itu? Itu yang disebut dengan amanat agung. Setiap kita setelah kita diselamatkan, kita ditugaskan Tuhan, kita diperintahkan Tuhan untuk kita memberitakan Injil, supaya kita menyampaikan kabar baik, kita menyampaikan satu kesaksian, kita memberitakan firman Tuhan dimanapun berada. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ini bukan perintah kepada pendeta-pendeta, ini bukan perintah kepada pelayan-pelayan. Semua orang yang sudah diselamatkan harus pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekarang bagaimana caranya kita untuk kita bisa mengenal panggilan di dalam setiap kehidupan kita? Nomor 1, untuk supaya kita bisa mengenal panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus mengerti dengan jelas mengapa kita dilahirkan. Keberadaan kita dalam dunia ini bukan kebetulan. Keberadaan kita dalam dunia ini, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita bukan cuma sekedar lahir, kemudian kita besar, kemudian kita meninggal. Bukan itu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Ini yang tertulis juga di dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-5, di mana Tuhan telah mengenal, Tuhan telah menetapkan Yeremia untuk menjadi nabinya, untuk bisa menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, pesan-pesan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Yeremia 1 ayat yang ke-5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Yeremia sebelum dia lahir, Tuhan sudah mengenal, Tuhan sudah tahu nanti Yeremia mau jadi apa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu Saudara supaya lebih paham lagi. Mikrofon ini Bapak Ibu Saudara diciptakan untuk supaya suara yang dihasilkan dari saya menjadi lebih jelas, menjadi lebih besar, dan dapat Bapak Ibu Saudara dengar dengan jelas. Jadi mic ini diciptakan bukan tanpa fungsi. Mic ini diciptakan dengan sesuatu yang sudah dirancang, bahwa nanti ketika dia jadi akan begini, akan begitu. Dia ketika dia bisa digunakan seperti saat ini, dia telah berfungsi, dia telah
memenuhi panggilannya, dia telah memenuhi apa yang menjadi keinginan daripada penciptanya untuk supaya dia diciptakan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, untuk kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan amanat agung, untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa bergerak seirama dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mengapa kita ada dalam dunia ini? Mengapa kita dilahirkan dalam dunia ini? Untuk apa? Ya, ini kita harus mulai cari tahu, kita mulai harus merenung. Oh iya ya, saya lahir ini untuk apa? Untuk apa saya ada dalam dunia ini? Jangan sampai kita meninggal dunia, kita belum tahu panggilan kita. Itu sangat disayangkan, karena Tuhan mau kita mengenal masing-masing tujuan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara pernah melihat orang yang tidak waras, orang gila. Kalau kita melihat kehidupannya, dia jalan keliling, melakukan sesuatu yang tidak jelas, tanpa tujuan, tanpa arah. Besok begitu lagi. Ya, ketika kita bercakap-cakap dengan dia tidak mengerti kemana, untuk apa arti hidup, apa tujuan hidup, tidak ada sama sekali. Jangan sampai kehidupan kita sama seperti orang yang tidak waras ini. Kenapa? Karena kita berbeda, kita mempunyai tingkat pengetahuan, kita mempunyai kesadaran yang baik. Harusnya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Ada berbagai macam-macam panggilan. Ada seorang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, pendeta, sama seperti kami dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tidak semua orang dipanggil menjadi hamba Tuhan, pendeta. Ada juga yang dipanggil untuk menjadi berkat di marketplace. Ada yang dipanggil untuk menjadi dokter, ada yang dipanggil untuk menjadi ahli ini dan sebagainya, yang berguna untuk sesama dan mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita harus mengerti di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan akan taruh kehidupan kita, supaya kita bisa maksimal sampai akhir hidup kita. Kita tidak salah tempat, kita tidak buang-buang waktu, kita bisa melangkah dengan jelas apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ada seorang yang berkata begini, di manakah tempat di dunia ini yang penuh dengan harta karun? Wah, ada yang mengatakan di tempat ini salah, tempat ini salah. Dan ada seorang yang berkata begini, tempat yang penuh dengan harta karun, itulah namanya kuburan. Loh, kenapa kuburan? Karena ada begitu banyak orang yang meninggal dunia, dia mengubur potensi-potensi yang terbaik dalam kehidupannya, dia mengubur karunia-karunia yang terbaik dalam hidupnya, dia mengubur visi-visi yang besar yang ada dalam hidupnya, tapi dia meninggal tanpa dia tahu apa yang ada dalam kehidupannya. Itu makanya ada harta karun yang terpendam, dan itu banyak di kuburan. Pastikan sebelum kita dipanggil Tuhan, setiap kita sudah mengeluarkan potensi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karunia kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus mengerti mengapa kita dilahirkan dalam dunia. Ini cara untuk supaya kita bisa mengerti panggilan kita. Yang kedua, ketika kita ingin mengenal apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, tandanya adalah ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Orang yang menemukan panggilannya dalam kehidupannya itu diumpamakan seperti seekor ikan yang tadinya dia ada di luar akuarium, di luar air, itu sepertinya mau mati karena tidak ada air, dan ketika dia dimasukkan kembali ke dalam akuarium, ke dalam air, ikan itu menjadi sukacita. Ikan itu begitu senang karena itu adalah habitat kehidupannya. Karena tempat di mana ikan itu hidup di dalam air, bukan di luar air. Ini Bapak Ibu Saudara harus bisa mengerti. Sebuah panggilan, kita bisa berada dalam panggilan seperti kita hidup di dalam air. Ya, itu adalah tempat di mana kita ada. Kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan damai sejahtera. Kita tidak tersiksa, kita tidak merasa berat dan sebagainya. Saya berikan contoh, ketika ada seseorang dipanggil menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi seorang polisi, tentara, mereka harus siap kapanpun.
Mereka diminta untuk datang tengah malam, mereka diminta untuk ini dan sebagainya. Mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena itu panggilan mereka untuk mereka bisa ada di sana. Mereka menjalankan dengan sukacita, tidak mengeluh. Kalau mengeluh, untuk apa mereka ada di posisi seperti itu? Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ini. Jadi setiap kita, ketika kita ada dalam panggilan yang tepat, kita akan merasa sukacita. Seperti seorang pendeta, hamba Tuhan, dipanggil untuk melayani bukan di kota yang besar, di kota yang ada banyak mall, penuh dengan keramaian dan sebagainya, tapi dia dipanggil untuk tinggal di satu pelosok. Jemaatnya mungkin hanya beberapa keluarga, tidak banyak orang di sana, sepi. Setiap malam yang terdengar suara kodok, suara jangkrik, tapi dia bisa hidup berpuluh-puluh tahun sampai dia akhirnya dipanggil Tuhan di sana tanpa ada penyesalan. Dia melayani dengan penuh sukacita. Itu yang dinamakan dengan panggilan. Kalau kita ingin mengerti dengan panggilan, ada sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk kita bisa mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan nyatakan panggilan itu melalui firman Tuhan, melalui otoritas yang bisa melihat apa potensi kehidupan kita, bisa juga melalui mimpi, bisa melalui penglihatan, atau nanti Tuhan akan bicara melalui satu keadaan. Mungkin kita mengalami sakit, kemudian Tuhan bicara, melalui sakit itu Tuhan bicara, harusnya begini dan sebagainya. Akhirnya kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mungkin kita mengalami masalah dalam bisnis, kita mengalami sesuatu kehilangan, kebangkrutan, disitulah Tuhan memanggil kehidupan kita untuk melayani Dia. Disitulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar panggilan Tuhan ketika itu datang dalam kehidupan kita. Itu sifatnya seperti semangat yang menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar. Panggilan Tuhan itu bisa membuat kita rela meninggalkan zona nyaman kita, pekerjaan lama kita tinggalkan demi untuk mengikuti Tuhan kemana Tuhan akan pergi. Siapa yang tidak tahu Petrus? Dia adalah seorang nelayan, dia adalah seorang yang hidupnya menjala ikan. Satu kali bertemu dengan Tuhan Yesus berkata, Simon, ikutlah aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tunggu Tuhan, saya pikir-pikir dulu. Ya, saya sudah enak dengan keadaan. Penjala manusia itu apa? Tidak, tetapi ketika itu Tuhan memberikan visi. Tuhan memanggil, dan Simon Petrus saat itu bisa melihat panggilan yang jelas. Menjadi penjala manusia itu menjadi satu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang jauh lebih baik, pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan saat itu Simon Petrus meninggalkan jalannya dan ia pergi mengikuti Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 19-20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera, kata segera ini tanpa berpikir panjang, meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Petrus mendapatkan satu panggilan di dalam kehidupannya. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Panggilan Tuhan itu akan membawa kehidupan kita jauh lebih baik. Apa yang kita kerjakan akan jauh lebih mulia. Kita rela meninggalkan zona nyaman, kita rela meninggalkan pekerjaan kita rela meninggalkan segalanya demi untuk mengikuti Tuhan. Dan Tuhan janji akan memelihara. Dan begitu luar biasa bagaimana Simon Petrus dipakai menjadi murid Tuhan Yesus. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Janji Tuhan menjadi penjala manusia menjadi kenyataan. Walaupun di tengah jalan Petrus gagal. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia kembali menjadi penjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus datang kembali mengangkat hidup Petrus yang gagal. Dengar ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam panggilan kita mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak pernah membuang kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita kembali. Sehingga kita ada kembali dalam track rekor daripada panggilan Tuhan. Seperti kereta api yang berada di jalur yang tepat. Yang tadinya keluar dari relnya, kita dikembalikan lagi masuk.
dan kita sedang menuju ke jalan yang benar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan itu jauh lebih mulia daripada segalanya. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama David Livingstone. Dia seorang penginjil yang luar biasa. Dia dipanggil untuk melayani dari Inggris pergi ke Eropa untuk melayani. Di sana dia melayani, dia mengalami banyak hal. Tubuhnya mengalami digigit oleh nyamuk, demam berdarah, mungkin dicakar oleh binatang-binatang buas. Dia banyak mengalami penderitaan di sana. Tapi banyak orang yang mengatakan pulang saja. Di Inggris jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Dia katakan tempatku bukan di sana, tapi tempatku sekarang di Afrika, di tempat yang tidak nyaman, tapi itu adalah panggilan. Dan satu kali ketika David Livingstone meninggal dunia, semua warga Afrika itu yang dilayani sangat sedih karena tubuhnya diminta untuk dikirim kembali ke Inggris. Ya, tengah malam sebelum akan dibawa, ada orang yang membelah jantung daripada David Livingstone. Kemudian mereka menutup kembali dan mereka menguburkan di satu tempat. Ya, tubuhnya memang sudah kembali ke Inggris, tapi jantung atau hatinya terus ada di tempat di mana mereka dilayani oleh hamba Tuhan ini. Ini satu kesaksian hidup yang begitu luar biasa. Bagaimana kehidupan kita dalam panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengerti, kita harus cari tahu, kita harus tanya kepada Tuhan, tanya kepada otoritas apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, supaya kita terarahkan dengan benar. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, untuk kami semua bisa mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan akan bawa setiap kehidupan kami. Kemana Tuhan pergi, ke situ pelayan-pelayan Tuhan berada. Disitulah kami ada, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan kami bisa memberikan segala hidup kami bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan akan firman Tuhan di hari ini, agar setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada menemukan panggilan masing-masing dan bisa hidup dalam panggilan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatkan kepada kita semua mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Diberkati akan rumah tangga kita semua, diberkati akan anak cucu kita semua, mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Diberkati bisnis, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Kendari, buat bangsa Indonesia, buat seluruh dunia, agar pemulihan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita temukan panggilan kita masing-masing dan kita kerja buat Tuhan. Amin. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita. Kita mau nyatakan Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku selamanya kami mau percaya.